Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibrahim Zulhak, tim 051. Saat ini saya sudah bersama salah satu responden untuk saya wawancarai terkait proyek tugas akhir saya yang berjudul pengembangan solusi desain atau perancangan solusi desain aplikasi e-questionnaire dengan fitur voice. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas ketersediaan Anda untuk berpartisipasi dalam wawancara ini, dan saya harap Anda dapat memberikan tanggapan dan masukan yang berharga selama sesi ini. Sebelum kita mulai sesi wawancara, mohon untuk memberikan informasi terkait demografis tentang diri Anda, mulai dari nama lengkap, usia, sama pekerjaan atau profesi. Oke. Ya, nama saya Lisa Putra, biasa dipanggil Aldi lah. Terus apa tuh? Terus umur sama profesi. Umur saya 20 tahun, profesi mungkin masih kuliah, mahasiswa. Baik, dan data itu akan membantu saya untuk memahami penggunaan aplikasi e-questionnaire atau web survey dari berbagai perspektif, Mas. Yang pertama, kami ingin mendengarkan pengalaman Anda dalam menggunakan aplikasi aplikasi e-questionnaire. Apakah pernah menggunakannya dan biasanya digunakan untuk apa gitu? Pernah saya menggunakan itu biasanya buat ya kebutuhan tugas, biasanya buat penelitian ya. Mungkin ya selama ini saya menggunakan kuesioner buat penelitian seperti itu. Ya, dari pengalaman Anda menggunakan aplikasi e-questionnaire, apakah Anda biasanya tertarik untuk menjawab pertanyaan terbuka secara jelas dan detail? Saya sebagai pengguna sih akan berusaha lah memberikan jawaban yang terperinci biar saya juga bisa mengerti lah yang saya jelaskan itu benar apa enggak. Oke, siap. Kira-kira berapa waktu yang Anda butuhkan untuk menjawab setiap pertanyaan? Kalau itu tuh biasanya bervariasi sih sekitar tapi mungkin di kisaran 2 sampai 5 menitan. Di kisaran Sekitar itu Mas, 2 sampai ya 5 menit. sekitar 2 sampai 5 menit. Apakah Anda merasa pernah merasa kesulitan dalam menavigasi antar muka aplikasi e-questionnaire dalam membuat pertanyaannya? Oh iya, iya. Iya sih. Ketika Saya biasanya menunjukkan, mengalami kesulitan di bagian antar mukanya. Saya kadang kebingungan. Saya biasanya itu malah mengulang sampai beberapa kali oh, untuk membuat pertanyaan itu. baik, untuk setelah menelusuri perspektif Anda terkait aplikasi e-questionnaire, lalu apa harapan Anda terhadap desain aplikasi e-questionnaire yang akan saya rancang kira-kira? Mungkin untuk saran ya, Ya, saran saya sih ya mungkin bagus sih ada diceritain rancangan ini. Soalnya kan ngebantu buat responden tuh lebih nyaman dibandingkan kita lewat pertanyaan aja. gitu. Terus untuk harapan desainnya yang Mas inginkan seperti apa? Untuk apa tadi? Harapan Harapan desain. untuk desain antar mukanya itu seperti apa? Oke, harapan desain tuh Desain yang Anda inginkan itu mungkin seperti apa gitu? yang mudah digunakan aja sih, Mas. Ya, Jadi kayak memudahkan para penggunanya juga. Terus untuk mengurangi kebingungan para penggunanya. oh baik-baik. Terus menurut Anda ya, ketika ada fitur voice dalam aplikasi kuesioner itu kira-kira dapat meningkatkan partisipasi responden dalam menjawab kuesioner nggak? Pasti sih, Pasti. pasti. Karena kan pengguna itu lebih bakal lebih terbuka ya mungkin. Lebih nyaman menjelaskan pertanyaannya. Melalui verbal. Iya, melalui fitur kuesioner. Baik, mungkin itu saja Mas ya yang dapat saya tanyakan ke Masnya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan ya Mas. Saya Siap. mengucapkan terima kasih banyak atas Sama-sama, kerjasamanya, sama-sama. dan data ini akan menjadi panduan untuk saya sebagai pengembang aplikasi yang akan saya rancang. Terima kasih banyak Mas. Mas Ya, Aldi. sama-sama. Sama-sama.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Izani Zura dengan NIM lahir 051. Saat ini saya sudah bersama salah satu responden untuk tugas akhir saya yang berjudul perancangan aplikasi e-kuesioner dengan fitur voice. Pertama-tama, Mas, terima kasih banyak Mas ya atas Ya, kesempatan dan baik Mas. waktunya untuk melakukan sesi wawancara ini. Sebelum dimulai ke, nah, sebelum dimulai ke wawancaranya, saya ingin mengenal Masnya. Mungkin Masnya bisa memperkenalkan nama, usia dan profesi gitu Mas. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Alvin Dharma Putra Pratama yang berumur 20 tahun, pekerjaan sehari-hari mahasiswa. Oke. Lalu saya akan menanyakan terkait pengalaman Masnya menggunakan aplikasi e-kuesioner. Apakah Masnya pernah menggunakannya? Terus biasanya digunakan untuk apa Mas? Sebelumnya saya pernah menggunakan kuesioner itu ya, yang digunakan sebagai tugas-tugas di Kayak perkuliahan. biasanya menggunakan apa Mas? Gform gitu. Gform ya, Oh, betul. Gform. Baik. Dari pengalaman Masnya menggunakan aplikasi e-kuesioner ya. Apakah Masnya biasanya menjawab pertanyaan, biasanya tertarik untuk menjawab pertanyaan terbuka secara detail dan jelas gitu Mas? Ya, sebagai pengguna saya akan memberikan jawaban jelas dan detail agar jawaban saya dapat dipahami dengan baik. Oh, Begitu. gitu Mas ya. Baik, untuk waktu yang diperlukan menjawab setiap pertanyaan itu biasanya kira-kira berapa Mas? Waktu yang saya butuhkan untuk menjawab pertanyaan tergantung banyak atau kompleksitasnya pertanyaan, namun biasanya berkisar beberapa menit saja. Oh, gitu. Cuma beberapa menit Ya, aja Mas itu ya. Mas. Hmm, Terus pernah nggak Masnya merasa kesulitan menavigasikan antar muka aplikasi dalam membuat pertanyaan dalam aplikasi kuesionernya gitu? Saya rasa desainnya agak rumit, sehingga butuh waktu lama, Mas, untuk Gitu. menemukan fitur yang saya butuhkan. Gitu. Gitu. Jadi ketika membuat pertanyaan, Masnya merasa agak kesulitan Iya, gitu betul, karena Mas. desainnya terlalu rumit Rumit. gitu. Baik, setelah menelusuri perspektif Masnya terkait aplikasi kuesioner ya dengan ini. Lalu apa harapan Masnya terhadap desain aplikasi kuesioner yang kira-kira akan saya rancang gitu? Harapan saya sebagai pengguna, saya ingin desain aplikasi e-questionnaire itu yang intuitif dan mudah digunakan, Mas, Gitu. untuk mengurangi kebingungan penggunaan. Masnya berarti menginginkan desain aplikasi yang lebih simpel gitu Ya, Mas ya. betul, Mas. Lalu kira-kira kalau ada aplikasi kuesioner dengan fitur voice ya Mas, Ya. kira-kira itu dapat meningkatkan jumlah partisipasi responden nggak Mas? Saya rasa dapat meningkatkan jumlah responden karena memberikan alternatif, Mas, Oh gitu. untuk memberikan apa jawaban Jawaban kuesioner. gitu. Oh gitu. Berarti kira-kira Masnya percaya Mas ya kalau akan Ya, meningkatkan jumlah percaya, Mas, responden sangat percaya. survei gitu. Oke. Baik Mas, mungkin itu saja. Saya ucapkan terima kasih banyak Ya, Mas. atas kerjasamanya dalam menjawab Siap. pertanyaan-pertanyaan ini. Untuk masukan Anda akan menjadi panduan berharga bagi perancangan aplikasi saya. Ya, Mas. Terima kasih banyak Ya, Mas ya. sama-sama, Mas. Sukses, Mas. Iya Mas. Perkenalkan, nama saya Izani Duhat dengan NIM 051. Saat ini saya sudah bersama salah satu responden untuk penelitian saya untuk proyek akhir tugas saya ya, yang berjudul perancangan solusi desain aplikasi e-kuesioner dengan fitur voice. Sebelumnya terima kasih banyak Mas atas waktu dan kesempatannya Masnya untuk dalam bergabung dalam sesi wawancara ini. Oke. Yang pertama saya akan menanyakan terkait informasi demografis Masnya dulu. Mungkin Masnya bisa memperkenalkan diri, nama, usia dan profesi gitu. Oke, nah, nama saya Arif. Untuk usia sekarang 24. Untuk profesi sekarang masih mahasiswa, lagi menunggu proses untuk si apa wisuda gitu. Baik Mas, Mas Arif ya Mas. Iya. Baik. Terus saya ingin mendengarkan pengalaman Masnya menggunakan, Masnya pernah menggunakan aplikasi e-kuesioner yang seperti Gform gitu-gitu Mas ya. Ya benar. Nah itu Masnya biasanya digunakan untuk apa Mas? Kalau untuk kayak gitu biasanya
Kalau biasanya sih tugas sih ya, Ya, tugasnya buat bahan penelitian, lihat apa biasanya buat apa proposal yang butuh apa narasumber apa yang butuh data-data sih kayak gitu sih perlu ya. oke. Kalau nggak gitu ya untuk melihat apa review atau melihat penilaian dari suatu instansi atau perusahaan yang butuh Baik, responden dan sebagainya sih kayak gitu. gitu Mas ya. Baik Mas, pasti kan Masnya pernah menggunakannya. Tadi apa, saya akan menelusuri perspektif Masnya terkait pengalamannya tadi, yaitu yang pertama, biasanya Masnya tertarik nggak untuk menjawab pertanyaan terbuka secara jelas dan detail gitu dalam kuesioner kalau ada survei gitu. Kalau untuk kayak gitu-gitu sih ya cukup tertarik aja, mampu kalau ada pertanyaan yang perlu dijawab ya ada sesuatu pertanyaan apa yang bisa saya jawab ya Jawab. dijawab Oke. aja sih. Jadi mungkin Masnya merasa merasa apa, mau menjawab pertanyaan dengan jelas dan Ya detail gitu Mas ya. mau sih. Kalau selama saya masih bisa jawab ya jawab. Oke, oke. Mungkin lalu pertanyaannya, berapa waktu biasanya Mas untuk kira-kira untuk menjawab setiap pertanyaan dalam kuesioner atau survei itu? Kalau mengisi-ngisi gitu sih nggak terlalu lama ya, tergantung dari pertanyaannya apa. Tapi kalau misalnya ada pertanyaan yang lebih detail yang lebih perlu jawaban yang lebih detail sih ya 1 menit 2 menit mungkin ya berapa menit doang sih. Tapi kalau jawaban singkat ya langsung jawab Langsung aja. jawab aja. Ya. Yang terus pertanyaan, apakah Masnya kan pernah membuat penelitian nih, tadi Masnya kan pernah membuat pertanyaan dalam aplikasi kuesioner gitu Mas ya. Nah, itu terkait Hmm. navigasi antar muka aplikasinya itu apakah mudah apa gimana Mas? Ya pakai kayak pengguna gitu Iya. ya cukup gampang, cukup simpel, gampang dibuat. Terus kalau untuk penggunaannya ya untuk penyebaran dan sebagainya sih mudah aja. Lalu kalau untuk responnya sih kita bisa lihat aja ya. Hmm. Kalau cukup mudah ya bisa langsung direspon sama narasumber kayak gimana sih, gampang aja. Gampang ya, Mas. Berarti tergolong gampang Mas ya. Ya, Lalu cukup. tadi kan ini kan misalnya tadi begitu ya, untuk harapan untuk harapan Masnya nih terhadap desain aplikasi kuesioner yang akan saya rancang itu apa Mas kira-kira apanya, ingin desainnya seperti apa atau apa gitu Mas? Kalau desain sih sebenarnya untuk sekarang sih yang di beredar sih itu udah cukup memumpuni ya. Tapi kalau untuk tambahan sih saya butuh kayak fitur apa ya, suara guys, suara fitur voice gitu Ya kayak fitur voice gitu-gitu. itu. Biar apa ya? Biar kita tahu jawaban apa yang ada di tertera di kuesioner kayak gitu sama yang aslinya itu gimana. Oh, Biar sesuai aja sih. Biasanya kan ada yang langsung jawab asal tapi apa kayak ya gitu-gitu kan biar valid aja datanya. oh gitu, berarti mungkin itu juga mempengaruhi apa kejelasan detail jawabannya kalau ada aplikasi dengan fitur voice gitu Mas. Iya sih, gitu aja. Dan kira-kira Masnya percaya nggak kalau semisal ada aplikasi kuesioner dengan fitur voice itu dapat meningkatkan jumlah responden surveinya gitu? Kalau percaya sih percaya, tapi itu tergantung apa narasumbernya aja sih. Kalau Ya, saya bilangnya sifatnya lebih ke validasi data aja. Tapi untuk responden sih tergantung situasi aja. akan situasi. Baik Mas, mungkin itu saja Mas pertanyaan yang dapat saya tanyakan. Saya ucapkan terima kasih banyak Mas atas Iya, penjelasannya dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi. Semua masukan Masnya atau akan saya jadikan panduan untuk pengembangan aplikasi yang akan saya rancang. hmm, Tentu saja Mas, terima kasih banyak iya, Mas ya. iya, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Izani Zulhak dengan NIM lahir 051. Saat ini saya sudah bersama salah satu responden untuk proyek tugas akhir saya sebagai mahasiswa ya, yang proyek tugas akhir saya yang berjudul perancangan solusi desain aplikasi kuesioner dengan fitur voice. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas waktunya dan kesempatannya Mas bisa mewawancarai ini. Sebelum masuk ke sesi wawancara, ada pertanyaan-pertanyaan untuk menggali kebutuhan perancangan aplikasi saya. Mungkin Masnya bisa menjelaskan dulu untuk biodatanya seperti nama, umur, dan profesi, Mas. Oke. Perkenalkan, nama saya Davario Trisena. Saya sebagai mahasiswa, saya masih pelajar dan kegiatan saya hanya berkuliah saja. Baik. Masuk ke sesi wawancara, Mas ya. Oke. Saya ingin mendengarkan pengalaman Anda menggunakan aplikasi kuesioner. Apakah pernah, dan kalau pernah itu buat apa, Mas ya? Kalau untuk menggunakan web questionnaire sih sering Mas ya. Kalau saya menggunakannya mungkin untuk kebutuhan kuliah, yaitu terutama mungkin mengerjakan tugas-tugas kuliah, terus jawab-jawab kuesioner dari dosen atau dari mungkin kakak tingkat yang butuh bantuan gitu-gitu sih kan. Buat bantuan untuk penelitian. Penelitian ya, betul. Baik, Mas. Lanjut ke untuk mengulik apa perspektif Mas tentang pengalaman menggunakan aplikasi kuesioner. Yang pertama itu pertanyaannya, apakah Masnya biasanya tertarik untuk menjawab pertanyaan kuesioner secara jelas dan detail gitu? Kalau dari situ sih saya tertarik sih untuk memberikan pemahaman atau jawaban yang jelas karena memastikan untuk pemahaman jawabannya itu terperinci dan jelas gitu sih. Berarti Masnya tertarik untuk menjawab pertanyaan dengan rinci gitu, Rinci. secara rinci gitu, Mas. Baik, kira-kira berapa waktu yang dibutuhkan untuk menjawab setiap pertanyaan yang ada di kuesioner itu, Mas? Saya pikir untuk menjawab pertanyaan yang ada di kuesioner sih menurut saya cukup sampai 5 menit lah. Tergantung dari soalnya juga mungkin ya 5 menit itu udah termasuk. Berarti waktunya yang dibutuhkan kurang lebih 5 menit 5 gitu, menit. Mas. Baik, Masnya apakah pernah mengalami merasa kesulitan dalam menavigasi antar muka seperti saat membuat pertanyaan gitu, Mas? Saat membuat pertanyaan kuesioner gitu biasanya mengalami kesulitan nggak? Eh, Mengalami kesulitan sih. Terkadang mengalami kesulitan mungkin eh, menavigasi antarmuka sesama itu. Namun kalau sudah terbiasa bisa diatasi. Tapi walaupun begitu ada beberapa yang kadang halnya ini nggak bisa diatasi gitu loh jadinya. Jadi ada yang kadang Ya kadang terkesan rumit tapi ada yang biasa kalau biasa. sudah terbiasa itu. Ya mungkin lebih baiknya sih bisa untuk disederhanakan lagi. Baik, Mas. Lalu untuk misalnya Mas, saya merancang aplikasi e-questionnaire nih dengan fitur voice ya tentunya. Apakah ada harapan Anda terhadap desain aplikasi questionnaire yang akan saya rancang itu kira-kira seperti apa, Mas? Sebagai saya pengguna e-questionnaire ya, mungkin menambahkan fitur yang khususnya itu voice sih. Voice terutama voice sih, mungkin voice ya. Karena bisa menjelaskan secara jelas, terperinci, terutama itu. Dan mungkin kita terlihatnya lebih lancang dan lebih vokal lah menjawabnya kalau di e-questionnaire itu terdapat fitur voice. Nah, untuk terkait desainnya itu Mas, bagaimana Mas? Mungkin apa perlu disederhanakan atau gimana gitu? Hmm, Lebih harus disederhanakan sih membuat halaman formnya pertanyaan elemen-elemennya lebih untuk menghemat waktu. Oh gitu Mas, baik. Biar nggak membingungkan gitu Mas. Membingungkan betul. Mungkin dari yang tadi 5 menit mungkin bisa jadi cuma 2 menit atau 3 menit. Gitu. Baik, baik Mas. Kira-kira menurut Masnya kalau ada aplikasi questionnaire dengan fitur voice itu dapat meningkatkan partisipasi responden nggak? Ya percaya sih, percaya banget kalau mungkin ada fitur voice-nya, mungkin responden yang lain juga bakal tertarik. Fitur-fitur yang meningkatkan efisiensi pengguna lah. Lebih baiknya kayak gitu. Jadi kira-kira akan meningkatkan efisiensi dalam menjawab dan Menjawab akan mempengaruhi terhadap peningkatan peningkatan responden. betul. Baik Mas. Baik Mas, mungkin
Itu saja, saya ucapkan terima kasih banyak Mas atas kerjasamanya dan jawaban-jawabannya. Mungkin masukan dari Masnya menjadi panduan untuk saya melakukan perancangan aplikasi ini, Mas. Terima kasih banyak, Mas. Terima kasih Saya sama-sama. akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irzani Ilham dengan NIM AHL 051. Saat ini saya sedang bersama salah satu responden wawancara yang akan saya tanyai terkait untuk kebutuhan tugas proyek akhir saya yang berjudul pengembangan solusi desain aplikasi e-questionnaire dengan fitur voice. Saat ini mungkin pertama-tama saya akan mencari tahu informasi demografisnya. Mungkin Masnya bisa memperkenalkan diri, Iya. seperti nama, usia, dan profesi Mas gitu. Nama saya Budi Noviansa, usia saya 20 tahun, dan profesi saat ini yaitu mahasiswa. Baik. Sekarang lagi mahasiswa saya. Untuk saat ini kegiatan sehari-hari sebagai mahasiswa apa Mas kalau boleh tahu? Lagi sedang penelitian, Mas. Penelitian gitu. Ya, Untuk skripsi. ya, buat skripsi. Baik Mas, mungkin langsung saja Mas ya ke terkait sebelumnya sesi ini saya berterima kasih banyak karena Masnya istilahnya berkeinginan untuk saya wawancarai. Oh, iya. Terus mohon untuk memberikan informasi Mas ya terkait pengalaman Masnya menggunakan aplikasi e-questionnaire gitu Mas. Ya. Baik, yang pertama itu dari pengalaman Masnya ini menggunakan aplikasi e-questionnaire. Pernah kan pasti menggunakan Ya, pernah. seperti menggunakan apa Mas kalau boleh tahu? Di Google Form atau apa? Ya, Google Form juga pernah. Baik, dari pengalaman Masnya menggunakan aplikasi e-questionnaire nih, apakah Mas Fuzi tadi tertarik untuk menjawab pertanyaan terbuka secara jelas dan detail kalau boleh tahu? Ya, biasanya berusaha menjawab pertanyaan terbuka secara jelas dan detail, Ya. tergantung pada konteksnya, Mas. Ya. Dan kompleksitas pertanyaannya juga. Berarti mau menjawab secara detail tergantung pertanyaannya gitu Ya. intinya. Oke. Baik Mas, mungkin untuk pertanyaan berikutnya itu biasanya untuk Masnya menjawab pertanyaan dalam survei ya ini itu dibutuhkan waktu yang berapa lama gitu Mas kira-kira? Kalau waktu yang dibutuhkan itu menjawab setiap pertanyaan biasanya bervariasi, Mas. Iya. Mulai dari beberapa detik hingga beberapa menit. Oh gitu. Jadi itu termasuk cepat gitu Mas? Iya, Termasuk cepat lah. Oke. tergantung pada tingkat kedalaman Pertanyaannya Iya. gitu. Oke. Baik Mas. Lalu Masnya pernah nggak merasa, kan Masnya pernah menggunakan Google Form untuk penelitian untuk tugas lah. Masnya kan pernah menggunakannya. Nah itu apakah pernah merasa kesulitan dalam menavigasikan antarmuka aplikasi seperti ketika membuat pertanyaan gitu, untuk menyusun pertanyaannya gitu? Kesulitan pasti ada, tapi tergantung aplikasinya gitu, Mas. Ya, kalau di Google Form biasanya Masnya merasa kesulitan apa gimana? Ya kesulitan juga sama aja. Karena apa kalau boleh tahu Mas? Karena nggak ada instruksinya apa kurang Karena jelas? Gak ada instruksi Desainnya gitu. juga, desainnya juga kurang yang desain kurang menarik juga gitu. Kurang tertata gitu. Ya, kurang tertata. Baik. Baik, saya akan melanjutkan untuk menelusuri perspektif Mas Fuzi ini terkait aplikasi e-questionnaire nih. Nah, kalau kira-kira ada aplikasi e-questionnaire nih dengan menggunakan fitur voice itu apa harapan Masnya gitu? Harapan terhadap desain aplikasi e-questionnaire adalah agar bisa antar muka gitu, Mas. Ya. Intuitif dan mudah digunakan dan responsif itu. Jadi Masnya suka desain yang lebih simpel atau intuitif gitu, yang mempermudah untuk penggunaan antar mukanya gitu. Baik, untuk itu Mas, bagaimana benar-benar apakah menurut Masnya nih kalau benar-benar kalau Masnya
Mas sorry Mas, ini sambil saya catat soalnya Ya. jadi masih menulis. Jadi kalau menurut Masnya nih, Mas Fuzi, apakah ada fitur voice dalam kuesioner itu dapat meningkatkan partisipasi responden survei gitu kira-kira? Ya bisa fitur voice dalam Kuesioner. kuesioner bisa meningkatkan partisipasi responden karena memberikan apa? Alternatif cara yang lebih nyaman dan efisien Mas. Gitu. Jadi untuk terutama bagi mereka yang mungkin kesulitan mengetik atau lebih suka berbicara gitu. gitu. Jadi lebih kira-kira percaya ya kalau semisal aplikasi kuesioner itu dapat meningkatkan partisipasi responden survei Ya gitu. betul. Karena memberikan istilahnya hal baru juga Hal gitu, baru juga. terus lebih memudahkan ya tadi seperti lebih efisien gitu Iya. kan ya. Baik Mas, mungkin itu saja yang dapat saya tanyakan ke Mas Fuzi tadi. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Nantinya jawaban dari Mas Fuzi itu sebagai bahan acuan untuk saya merancang sebuah desain aplikasi kuesioner yang tadi saya sebutkan, aplikasi kuesioner dengan fitur voice gitu Mas. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Mas Fuzi. Saya akhiri, bisa Mas? Siap. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Izani Zulhab dari 001. Saat ini saya sudah bersama salah satu responden wawancara saya sebagai pengguna smartphone aktif untuk proyek tugas akhir saya yang berjudul ini perancangan aplikasi e-questionnaire dengan fitur voice. Yang pertama saya ucapkan terima kasih Mbak ya untuk kesempatan dan waktunya dalam sesi wawancara ini. Baik, sebelum mulai sesi wawancara, mungkin saya akan bertanya terkait biodata Mbaknya, mungkin Mbaknya bisa jelaskan gitu. Oke. Dan Salam kenal, saya Rena Putriana ya. Saya seorang staff, jadi saya sudah bekerja di salah satu perusahaan swasta yang ada di Kota Batu sebagai staff IT Administration. Usia saya sekarang 24 tahun. baik, mungkin lanjut ke pertanyaan aja Mbak ya. Saya ingin mendengarkan pengalaman Mbaknya. Apakah pernah menggunakan aplikasi kuesioner dan kalau pernah itu biasanya digunakan untuk apa? Sering ya, saya sering menggunakan untuk kegiatan pekerjaan saya biasanya untuk pendaftaran, kemudian untuk kita minta review orang dalam suatu kegiatan. Jadi post kegiatannya. Biasanya menggunakan aplikasi apa Mbak? Kalau udah Biasanya Google Form. basic ya Mbak, maksudnya pakai general gitu ya, Iya. aplikasi Google gitu kan. Baik, untuk pertanyaan pertama itu dari pengalaman Anda menggunakan aplikasi kuesioner tadi, apakah Anda biasanya tertarik untuk menjawab pertanyaan kuesioner? Kalau menjawab pertanyaan kuesioner itu menjawabnya secara detail dan jelas gitu gimana Pak? Tertarik sih. Kemudian saya juga jawabnya juga jadi detail, jelas, dan apa ya, eh, lebih misalkan kalau Google Form itu biasanya ada beberapa pilihan, nah itu jadi pilihannya itu lebih jelas gitu. Jadi kita sudah tersedia jawaban. Ada ada apa Opsinya. pertanyaan opsi dengan Iya. opsi pilihan ganda gitu Mbak ya. Tarik berarti Mbaknya tertarik untuk menjawab pertanyaan secara detail gitu Mbak. Iya. Lalu berapa waktu yang dibutuhkan untuk menjawab pertanyaan Mbak biasanya? 5 sampai 10 menit. Itu untuk pertanyaan yang kompleks 5 sampai 10 menit. Apa kalau sederhana mungkin lebih cepat gitu? Sederhana bisa lebih cepat sih, tergantung ya. Kadang kan ada yang teks area itu, nah itu biasanya kan kita juga memikirkan itu juga. Baik-baik. Lalu ketika membuat pertanyaan nih, apakah Mbaknya pernah merasakan kesulitan dalam navigasi antarmuka aplikasi ini? Gitu? Kesulitan ya, karena terlalu banyak, terlalu banyak menu pilihan. Misalkan kan macam-macam ya, ada bagaimana kita membuat soal itu yang kolom untuk apa tuh namanya teks area itu ya, Teks area. biasanya itu nyebutnya. Terus biasanya
untuk soal yang pilihan ganda. Nah, itu menurut saya itu terlalu banyak menu. Terus posisinya juga ada yang di sebelah kanan, ada yang di bawah. Nah, itu menurut saya tingkat kesulitannya lebih sulit. Anu Mbak, berarti apa intinya terlalu banyak langkah juga gitu Iya. ya. Lalu kira-kira apa harapan Mbaknya atau desain yang Mbaknya sukai kalau saya membuat perancangan aplikasi e-questionnaire dengan fitur voice itu gimana? Fitur Saran voice ya. mungkin masukan untuk desainnya. Oke sih kalau fitur voice ya, karena kan sekarang itu orang pengennya yang fleksibel ya, yang cepat. Dengan adanya voice itu berarti orang tanpa ngetik, pengennya yang cepat langsung ngomong aja itu, jadi dia udah ngikutin tuh dan sebagainya. Dan anu Mbak ya, maksudnya butuh desain yang lebih cepat gitu Iya, untuk membuat pertanyaan gitu. simple aja yang terperinci gitu sih. Untuk menurut Mbaknya nih, kalau ada fitur voice dalam aplikasi kuesioner itu kira-kira dapat meningkatkan partisipasi responden untuk menjawab nggak? Ya pasti. Itu opsi ya, opsi ketika kita input, males nih ngetik ya. Jadi kita mau yang cepat aja, adanya voice ya menurut saya itu banyak orang yang akan tertarik sih. Baik Mbak, mungkin itu saja pertanyaan yang dapat saya tanyakan ke Mbaknya. Mungkin saya ucapkan terima kasih banyak Mbak atas kerjasamanya dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam sesi wawancara ini. Lalu datanya akan menjadi panduan saya untuk pengembangan desain aplikasi saya gitu. Itu saja saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Izani Zulhak dengan nomor 051. Saat ini saya akan melakukan wawancara kepada pengguna aplikasi e-questionnaire untuk menggali kebutuhan untuk perancangan aplikasi saya. Mungkin Masnya bisa memperkenalkan diri dulu dari nama, usia, dan profesi. Perkenalkan, nama saya Rangga Ramadan, usia saya 23 tahun, pekerjaan saya sebagai karyawan swasta. Baik, jadi saya ingin mendengarkan pengalaman Mas Rangga nih menggunakan aplikasi e-questionnaire. Jadi saya bisa bertanya, mungkin bisa saya mulai Mas? Iya, siap. Dari pengalaman Mas Rangga nih menggunakan aplikasi e-questionnaire, apakah Mas Rangga biasanya tertarik untuk menjawab pertanyaan terbuka secara jelas dan detail? Ya, saya biasanya tertarik untuk menjawab pertanyaan terbuka dengan jelas dan detail. Saya berusaha memberikan informasi yang mendalam dan komprehensif sesuai kebutuhan. Oh gitu. Jadi lumayan tertarik ya untuk Iya. menjawab secara jelas dan detail dalam menjawab survei gitu. Iya. Baik. Terus terkait berapa lama yang Mas Rangga butuhkan untuk menjawab setiap pertanyaan dalam survei gitu? Waktu yang saya butuhkan untuk menjawab pertanyaan bervariasi tergantung pada kompleksitas dan detail yang diperlukan sih, Mas. Jadi kalau untuk waktu tepatnya gitu berapa menit? Tepatnya berapa? mungkin 1 menitan. 1 menit. Iya. Baik. Termasuk cepat Mas ya? Iya. Baik. Pertanyaan berikutnya, apakah Mas Rangga pernah merasa kesulitan dalam menavigasi antar muka aplikasi e-questionnaire terutama? Saya tidak memiliki pengalaman pribadi, namun banyak pengguna aplikasi yang sering kesulitan dalam menavigasi antar muka, terutama saat membuat atau mengelola pertanyaan dalam aplikasi. Oh gitu. Jadi Mas Rangga sebelumnya belum pernah membuat pertanyaan dalam aplikasi e-questionnaire? Belum pernah. Oh, gitu. Tapi kiranya mungkin merasa kesulitan gitu melihat orang lain, pengalaman orang lain gitu. Iya. Baik Mas. Untuk pertanyaan berikutnya itu bagaimana atau apa harapan Mas Rangga nih terhadap terhadap desain aplikasi yang akan saya rancang itu kira-kira untuk aplikasi e-questionnaire yang akan saya rancang gitu, apa harapannya Mas? Harapannya atau desain yang Mas Rangga sukai gitu? Antar muka yang ramah sih Mas, pengguna, terus fleksibilitas dan kustomisasi fitur analitik. Gitu. Jadi ada fitur analitik dan kustomisasi gitu Mas. Iya. Gitu. Terus terkait itu Mas, apakah menurut Mas Rangga ini fitur aplikasi e-questionnaire dengan suara itu
dapat meningkatkan partisipasi responden gitu Mas kira-kira? The Voice dalam hasil kuesioner bisa meningkatkan partisipasi responden dengan beberapa cara. Pertama, fitur ini dapat mempermudah akses bagi mereka yang lebih nyaman Ya. berbicara daripada mengetik. Kedua, voice input dapat mempercepat proses pengisian kuesioner. Jadi sekiranya akan meningkatkan jumlah partisipasi survei Iya, benar-benar. karena lebih efisien gitu Efisien, dalam menjawab pertanyaan gitu. Ya. Baik Mas, mungkin itu saja sesi wawancara ini. Mungkin saya berterima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Bisa saya akhiri Mas? Oh iya, silakan. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum